Halo Kang Teteh, penonton CCMB. Selamat pagi, siang, sore, malam. Tergantung nih penontonnya kapan. Kembali lagi nih sama aku Rafli dan Dan gua Hawali, kita kembali lagi ke CCMB volume 2. ya benar banget. Jadi hari ini kita kedatangan narasumber yang gak kalah keren nih dari sebelumnya. Pada penasaran nggak teman-teman semuanya? Ada yang bisa nebak nggak kira-kira dari apakah orang yang nyanyi banget kayak kemarin atau ke atlet atau gimana nih Rapli ini? Ya nih, hari ini kita kedatangan narasumber yang beda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita datengin dari tentang seni teater, hari ini kita datengin dari dunia olahraga yaitu basket. Tahu Perbasketan nggak banget Hal? nih Pli ya hari ini ya. Yoi, benar banget. Narasumber kita hari ini itu basketnya udah sampai tingkat nasional dan internasional. Wah, ya keren banget nih. Pokoknya kalau orang Bandung pasti kenal nih sama dia. Betul. Boleh Pli tanpa basa-basi Oke, langsung aja. langsung kita sambut nih Kak Sultan. Halo Kak Sultan. Halo Kang. Oh, nge nih. Halo, hai. Ini Halo Kang berlebihan Sultan. banget nih kayaknya intronya nih, pengenalannya bahaya nih. Enggak Kang, aman kok Kang. Iya kan Aman. keren. Kang Sultan lagi di mana Kang? Lagi di rumah, tadi habis latihan. Wih, sekarang kesibukannya lagi latihan aja atau Oh, gimana nih, Kang? Iya, soalnya kan sekarang udah kerja juga kan jadi basket profesional di Prawira kan. Jadi ya Wih, kerjanya ya latihan. oh, oh ya benar-benar. Kak Sultan kemarin di Bubble gimana? Kak kan kemarin habis ada ini ya match juga Yang yang di yang IBL ya. Iya. Ya, cuman waktu IBL itu ngebela Indonesia Patriot kan, yang timnas elit muda itu. Ya di bubble sih ya nggak bisa kemana-mana aja di situ aja gitu, tanding aja udah, tanding, latihan, tidur, makan gitu. Tapi seneng soalnya ya atmosfernya, teman-temannya rame gitu, soalnya kan seumuran semua jadi seru lah tuh kemarin tuh. Punten nih, Oh Kang. iya benar. Kalau boleh tahu bubble tuh apa ya, Kang ya? Biar teman-teman yang lain pada ngerti juga nih, Kang. Oh iya Oh, benar kalau boleh bubble boleh. bubble itu jadi kayak di apa ya, di satu tempat gitu terus ngelaksanain pertandingan gitu. Jadi kayak ya udah, kalian di satu tempat itu jadi nggak bisa kemana-mana, ya tanding di situ, makan di situ, tidur juga di daerah situ. Nggak satu tempat, benar satu tempat ya, satu daerah gitu. Kayak ya biar mengurangi jualan, soalnya sekarang lagi COVID juga kan, Betul, mengurangi betul. resiko juga, makanya di bubble gitu. Itu di daerah mana, Kang, kemarin, Kang, bubble-nya? Kalau yang IBL itu bubble-nya kemarin di daerah dekat Puncak, Puncak Bogor gitu, Cisarua. Oh, Cisarua. Berarti nggak jauh ya, Kang, ya, kalau dari Bandung Mm-mm. nih, Kang, ya, akomodasinya. Iya, kalau dari Bandung mah lumayan lah, dekat lah. Iya iya. Oh mungkin ini Kak Sultan sebelum kita jauh ke apa namanya yang sekarang ini basketnya kita juga mau tahu nih sama teman-teman akang saya semua gimana Kak Sultan ini bisa tertarik di dunia basket nih Kak. Dulu tertarik di dunia basket itu awalnya malah karena suka olahraga sih. Dari SD udah suka benar-benar olahraga. Dulu tuh SD tuh suka bola kan. Terus Oh, sempat oh, ikut awalnya tuh dari sepak bola. Nonton dulu yang gara-gara hype-hypenya Thomas sama Uber tuh dulu waktu SD. oh, hmm. Berarti tahun berapa ya SD kelas 6 gue, berarti udah lumayan lama, lupa tahun berapa. Itu tuh ikut kayak latihan gitu, kayak ada klubnya juga, klub badminton. Oh, Ikutlah SD, pas masuk SMP, ternyata di SMP-nya kan gue masuk SMP 34 Bandung ya. Hmm. Pas lagi di SMP-nya tuh nggak ada eskul ini badminton. Jadi kan, wah ini udah les juga gimana ya, terus ngeliat kayaknya basket keren gitu kan, soalnya ada kayak dulu ada demo eskul kan ya, ada demo iya eskul, betul. terus kayak anak-anak basket tuh keren banget gitu, kayak wah kayaknya ikut basket aja deh biar keren gitu, makanya ikut basket. Awalnya karena biar keren aja sih gitu, kayak ya basket have fun, yang bener-bener SMP tuh have fun aja gitu, kayak seneng-seneng aja basket, seneng-seneng sama teman-teman, hahihi, terus main-main ya gitu aja, terus sampai akhirnya ya itulah awal mulanya lah gitu, Oh, berarti SMP gara-gara pengen biar keren aja. dari awal pengennya Terus kan banyak keren. fansnya tuh.
iya banyak fansnya juga kan kalau Oh anak iya, basket dulu tuh benar-benar. waktu SMP Iya, kayak benar-benar. gitu. Makanya awal mulanya dari situ. Ada istilahnya kan Iya, ini Kang, kalau iya. SMP tuh abas, anak basket gitu kan, sebetulnya kan keren Yoi, Nah banget. iya, Abbas. sampai ada panggilannya juga kan. Iya benar. Iya, benar-benar. Dulu kebetulan aku kan juga anak basket, emang tertarik basket gara-gara emang hype gitu sama banyak temen ceweknya tuh. Nah iya itu salah satunya juga ya tapi kan bukan maksudnya playboy atau gimana ya tapi kan Benar. karena ya selagi olahraga ada hal lain juga kenapa enggak gitu kan. Berarti Iya, benar-benar. Kang Sultan ini perbasketan itu dari SMP ya Kang? SMP tapi benar-benar SMP sampai kelas 3 itu benar-benar basket yang cuma seneng-seneng ya enggak serius. Serius Oh, Iya. itu mulai pas lagi SMA. SMA sampai ikut les privatnya basket gitulah kayak oh ada ya? les privat sama salah satu pelatih ya. Namanya Coach Sharel itu tuh kayak ya latihan benar-benar basic kan dulu kayak waktu SMP benar-benar gak bisa banget gitu makanya SMA kayak mulai serius di situ tuh kayak ikut latihan private gitu terus kayak ya skill-skill nambah-nambah skill gitu sama pelatih itu setahun 2 tahun sampai akhirnya kepanggil Popnas itu tuh event pertama yang benar-benar kepanggil kan masuk SMA-nya saya 11 terus kepanggil Popnas nah mulai di situ kayak wah udahlah serius aja dari serius sampai lanjut sampai sekarang. Oh, berarti yang seriusnya itu malah sampai manggil private pelatih gitu ya Kang Iya, ya? sampai ya klub kan kayak ngerasa klub kayaknya nggak fokus latihan ke gua aja gitu kan kayak Ah, yang ah. lain juga pasti diliatin. Makanya kayak udahlah coba private aja kayak latihan bener-bener ya mendalami aja gitu. Tapi Siapa tahu sembari kan ya ada. sembari private itu Kang Sultan ini gak Kang? Ikut ke klub di luar gitu apa talk di private gitu aja Kang? Ikut Oh, ikut klub juga karena kan kalau di private kayak ya individual terus kayak untuk mainnya untuk gamenya kan berarti harus ikut klub juga kan benar. kayak nambah temen juga ya makanya ikut klub juga. Berarti kalau boleh Iya, tahu tuh kan klub benar-benar. waktu SMA apa tuh Kang namanya Kang? Waktu SMA itu Bandung Utama dulu ada Bandung Utama. Hmm. Berarti itu masih Hmm. U18, U17 gitu ya Kang ya? Ya masih KU 16, KU Oh. 17, 18 lah. Iya, iya. Tapi Kak Sultan pas basket ini dukung nggak sama orang tuanya atau kayak apa namanya bodo amat lah orang tua yang penting dari diri sendiri mau gitu. Soalnya orang tua Sultan sih kayak ngerasa dulu kan basket juga ya awalnya have fun terus kayak Sultan ngejanjiin gitu ke orang tua kayak ya mau fokus di basket terus ya pengen tanggung jawab sama apa yang udah dipilih kan kayak harus private kan berarti harus bayar lagi kayak bayar Ya, private-nya terus kayak lebih milih basket juga walaupun kasarnya nggak kayak gitu sih kayak kasarnya tuh kayak basket lebih daripada belajar gitu ya iya. tapi ya kadang itu juga bener kayak soalnya dispense ini dispense sana gitu kan kayak belajarnya juga sedikit sulit jadi kayak Sultan ngomong ke orang tua ya kayak ya pokoknya bakal gue tunjukin aja gitu mama sama papa ya udah lihat nanti aja kayak bakal 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 fokus di situ terus bakal ngasih sesuatu lah gitu. Oh, berarti Kang Sultan pengen menunjukkan nih ke orang tua nih hasil dari kemarin-kemarin ngebiayain kayak Mm-mm. private gitu-gitu ya Kang ya? Iya iya benar. Nah Kang, kalau misalnya di dunia kuliahannya Kang Sultan gimana nih Kang? Perbasketannya gitu atau fokus kedua-duanya kuliah dan Kalau basket? di kuliah itu kan karena Sultan masuk gue masuk Telkom tuh karena beasiswa basket juga kan itu Ah, juga udah salah satu Hmm. tunjuk cara Sultan ke orang tua lah kayak ya buktinya bisa beasiswa kan bisa gratis gitu kuliah 4 tahun di Telkom gitu kan. Itu tuh ya mau gak mau ya harus ikut terus latihan basket terus ikut eventnya juga jadi kayak udah jadi tuntutan lah karena gue kan masuk Telkomnya karena basket gitu ya berarti kan harus tanggung jawab di situ juga jadi kayak kuliahnya memang sedikit keteteran sih cuman ya alhamdulillahnya lulusnya juga dengan sangat memuaskan lah dengan alhamdulillahnya bukannya sombong tapi alhamdulillah kumlot gitu ya. widih. Oh, Jadi keren. kayak ya seenggaknya kayak orang-orang banyak yang bilang kayak kalau udah basket susah untuk ngikutin ya sebenarnya itu bagi kitanya juga. Jadi Iya, kayak benar. ya gimana kita bagi waktunya ya malah yang Sultan ngerasa kebuang itu Sultan jadi kayak nggak punya sedikit lah temennya kayak temen kuliah kan kebanyakan kayak kuliah tuh enak buat nongkrong buat apa ya Betul.
Iya, iya, Kayak soalnya kan benar-benar. temennya asik banget gitu saat kuliah. Sedangkan kalau gue ya waktu kuliah mengorbankan itu gitu. Makanya lebih fokus ke belajar sama lebih fokus juga ke basketnya itu. Walaupun Oh ada iya, yang harus dikorbankan, tapi ya alhamdulillahnya terbayar juga lah iya. hasilnya gitu. Ada yang didapat juga ya Kang, ya, kalau ada yang Ada dikorbankan yang juga. didapat juga. Benar-benar. Mm-mm. Nah, Mm-mm. Kang, pas lagi kuliah di Telkom itu, kan tadi Kang Sultan sempat mention itu tetap tetap ikut event-event yang ada di Telkomnya juga kan. Nah, itu ada klub dari luar juga nggak, Mm-mm. Kang? Sembari di latihan Iya, Telkom gitu. ikut ikut juga. Jadi kayak latihannya di Telkom juga, terus latihannya di klub juga, terus latihan ya kadang private juga kalau ada waktu kosong gitu kan. Nah, punten Kang, mau tanya kalau misalnya segitu sibuknya Kang, manage waktunya itu gimana ya Kang? Nah, iya benar banget tuh manage waktunya. Manage waktunya gimana ya? Kayak sebenarnya kalau di kuliah itu gue ngerasanya kayak apa ya? Nggak perlu belajar-belajar lagi di rumah asal kita bener-bener Nyimak gitu apa ya. namanya tuh merhatiin nyimak waktu di kelasnya tuh. Jadi kayak ya di kelasnya fokus sudah aja, jadi di luarnya kayak cuma ngulang-ngulang aja gitu. Itu aja sih kalau gue dulunya waktu ini sampai ya pokoknya buku catatan nyatet apa yang gampang aja gitu, kayak untuk ujian nanti kayak oh ini pasti keluar walaupun kesannya kayak kutu buku, cuman ya kayak gitu sih dulu. Tapi kalau Jadi misalnya kayak fokus di kelas aja gitu. oh, kalau misalnya lagi ada tanding untuk mewakilin Telkom sama tanding mewakilin klub di luar itu ada yang bentrok itu gak sih Kang? Atau latihannya bentrok? Ada. Jadi kayak dispen juga. Untungnya di Telkom itu dispennya bisa diurusin gitu. Jadi nggak makan apa namanya tuh nggak makan absen. Absen Kan gitu. kalau di Telkom itu ya ada 3 maksimal absen tuh. Malah gue Ah, bener-bener ini terus saya mau ikut atau enggak. Jadi gue tuh bener-bener menggunakan absen. Jadi ada 3 kali maksimal kan. ya. Bener-bener kadang dipakai absennya tuh kayak untuk istirahat lah, kayak capek gitu ya, kayak ngerasa sebelumnya latihannya capek banget, kadang Ah, dipakai ya kadang gitu, tapi harus pinter-pinter makainya aja, jangan berturut-turut atau jangan jangan sembarangan gitu sampai lupa gitu kan, karena menurut gue yang paling penting di kuliah itu kan absen juga, soalnya kalau absen bisa kebakar kan nggak ikut ujian gitu, bisa nggak ulang lagi lulus, gitu ya. ngulang lagi itu Iya yang benar. buang-buang sih. Ya. Aku mau nanya Kak, di Telkom nih basketnya gimana kan? Kalau Bandung ya, setahu aku tuh yang terkenal basketnya ada ITHB, ada Mhm. Unpad. Nah itu di Telkom tuh persaingannya gimana? Apalagi pas ikut lima gitu Kak. Kalau di Telkom itu ya, ini kan dari Unpad kan ya. Unpad, Telkom sebenarnya sama. Kayak juara ya di Bandung udah pasti pada tahu lah ya, ITHB. Cuman kayak di Bandung itu jadi kesannya kayak ya seenggaknya masuk final gitu. Malah hampir sama kayak Unpad, terus pokoknya Widya Tama, Telkom. Itu tuh yang benar-benar bersaing lah untuk posisi kedua itu. Jadi kayak ada pengen menang lawan ITHB, cuman ya gimana ya, karena ITHB itu full semua beasiswa kan. Jadi susah aja. Oh, Jadi kayak kalau mau nyaingin yang kayak gitu ya benar-benar harus sama juga gitu. Tapi kan ya kita tahu diri lah, emang ada yang nggak mungkin, tapi ya kenapa enggak kita juga kayak ya bersaingnya di yang bisa kita kontrol aja gitu. Oh, iya. Iya sih, soalnya setahu aku emang yang paling apa yang paling terkenal di Bandung tuh ITHB, sampai ada singkatan kan ITHB tuh Institut Tiap Hari Basket gitu. Nah, iya iya benar benar benar. Itu tiap hari basket. Emang basket aja udah itu mereka. Ya, sama ini mau nanya lagi Kak, kan aku kemarin sempat lihat-lihat IG Kak Sultan gitu, sama nonton di Mm. YouTube. Kak Sultan tuh sering pakai nomor yang ada angka 2 ya, ada jersey nomor 2, nomor 22. Oh Kalau iya boleh benar. tahu, tuh angka 2 ada maknanya nggak Kak? ada filosofi tersendiri Dua gitu gak Kang? sebenarnya. Kalau gue milih dua karena kalau dibalik jadi S aja. Terus kayak Oh, dua itu apa ya? Kan gue kalau NBA sukanya Kyrie Irving ya. Kayak dari dulu Oh, benar-benar suka Kyrie Irving. Terus dulu Kyrie itu makan nomor dua. Jadi kayak ngerasa udah nomor dua aja gitu. Jadi kayak kalau filosofinya kayak kan ada nomor satu tuh. Nomor satu kayak orang pertama gitu kesannya kan. ah, Jadi kayak ya nggak perlu jadi orang pertama untuk bersinar. Jadi bisa nomor dua aja gitu. wih. Pas Kyrie ada berubah jadi makna. nomor 11, nggak berubah juga Kang? Atau gimana tuh Kang? Enggak, tetap dua lah. Tetap setia sama dua ya Kang ya? Tetap setia sama dua. Keren soalnya angkanya. Nah Kang, sekarang
Kang Sultan itu lagi berkecimpung di klub mana, Kang? Di Prawira Bandung sekarang. Nah, kalau Di Prawira. bisa ceritain kenapa bisa masuk situ dan alasannya apa? Boleh Kang di-spill sedikit gitu kan? Iya nih. Kalau itu kenapa bisa masuk situ ya karena awalnya tuh kayak lulus dari Telkom, Sultan tuh pengen kerja gitu. Kayak gue tuh pengen kayak ya udahlah basketnya stop sampai kuliah terus sudah kerja. Terus tapi karena ngelihat apa ya, ngelihat kayak apa yang udah diperjuangin dari dulu kayak sampai Bener. private, sampai ninggalin apa kuliah beberapa kali di spend, terus kayak sampai ya di rumah pun jarang gitu kayak sering pergi-pergi keluar kota juga karena pertandingan ngebela kota Bandung terus ngebela Jawa Barat juga kan jadi kayak apa yang udah diperjuangkan itu masa cuma berhenti sampai situ sih makanya kayak awalnya bimbang juga kan antara mau kerja atau mau lanjut di liga profesional itu tuh sempat bimbang terus apa namanya tuh cerita sama orang tua sama papa sih lebih tepatnya juga terus papa ngasih tahu ya liga profesional juga itu tuh kerja juga sama gitu cuman bedanya di sini tuh kerjanya tuh ya latihan terus tandingnya tuh liburan dia bilang kayak gitu kayak oh iya bener juga ya jadi mau kerja di kantoran juga ya sama-sama capek gitu nggak ada bedanya walaupun dulu kan sempat jenuh karena wah basket terus nih pasti ada jenuhnya kan jadi kayak ngerasa tapi karena papa bilang kayak gitu sama mama juga bilang kayak gitu jadi kayak ya udahlah lanjutin aja apa yang udah ditanemin dari awal siapa tahu bisa bawa rezeki lebih lagi juga kan karena apa yang udah didapat sekarang juga alhamdulillahnya udah kayak bisa bantu orang tua juga dari beasiswa kan siapa tahu sekarang bisa bantu lagi juga gitu. Amin. Hmm. Berarti ke encourage sama bokap nyokap ya Kang ya? Ikut Iya, jadi. ke encourage dari memang kadang jangan mau lah untuk cerita-cerita ke orang tua karena kadang orang tua juga tahu yang terbaik juga gitu walaupun Bener. ya nggak semuanya harus diceritain juga tapi mereka juga kadang tahu yang terbaik untuk kita gitu. Iya benar-benar. Support orang tua tuh ngaruh banget ya buat kita ke depannya nanti. Ngaruh banget lah. Nah, berarti sekarang Kang Sultan kesibukan itu tanding di IBL ya Kang ya? Iya nanti Januari insya Allah mulai tanggal 15 jadi doain aja semoga Amin. Prawira juara. Amin, Amin. amin, amin. Amin. Kalau menurut Kang Sultan di IBL lawan terberat Prawira Bandung itu siapa Kang? Lawan terberat sekarang sih kayaknya nggak bisa disebutin karena semuanya sama sih sekarang kayak mau tim baru tim lama terus kan ada asing juga jadi ya nggak bisa diprediksi lah kayaknya semuanya sama berat jadi nggak bisa kayak nganggap oh ini yang paling berat ini yang enggak semuanya sama sih menurut gua kayak harus selalu siap dengan standar yang sama jadi harus tes standar kita main di situ ya kita harus terus di situ gitu. Berarti Iya IBL benar. tahun ini makin seru dong Kang karena nggak Iya saking nggak bisa diprediksinya gitu ya Kang ya? saking nggak bisa diprediksinya pokoknya tonton aja seru pasti. Iya, iya. Emang sih, wah, seru. Soalnya ada ketentuan kayak pemain asing tuh ada batasannya kan, ya Kak. Satu orang Iya satu gitu. satu orang di lapang gitu kalau nggak salah tuh. Saya juga nggak tahu sih gue. Kayak ya itu pelatih yang tahu sih kayaknya. Tapi kalau nggak salah satu orang di lapang pemain asing itu maksimal. Hmm. Aku mau nanya dong Kak, buat latihannya nih. Kan kalau di IBL kan berarti Kakak tuh sama main sama senior-senior. Nah, itu Mm-mm. nyesuaiin sama lingkungan senior gimana? Apakah ada senioritas gitu Kak di basket apa gimana tuh? Kalau di Prawira, alhamdulillahnya sih seru banget. Soalnya seniornya tuh mengayomi banget. Kayak nggak ada yang sampai peloncoan atau gimana ya. Malah enak banget. Jadi seniornya tuh benar-benar ngasih tahu lah. Ini baiknya gini, ini tuh harusnya gini nih. Jadi ke kitanya juga kayak, wah enak juga nih di sini. Jadi Jadi udah kakak beneran nyaman. gitu ya Kak? Jadi kakak beneran gitu. Jadi nyaman juga gitu di situ. Terus kan waktu dulu latihan PON juga udah sering sparring gitu sama Prawira kan. Jadi sengaja udah saling kenal juga gitu. Kayak Hmm. jadi nggak bener-bener canggung sih. Hmm. Nah Kang, punten Kang, Eh, flashback sedikit aja. Hmm. Perbedaan Kang Sultan, menurut Kang Sultan perbedaan latihan atau tanding di kelas IBL dengan kelas kuliahan gitu tuh bedanya apa Kang? Atmosfernya apa bedanya? Wah bedanya apa ya? Jauh sih kayaknya. Soalnya lebih ke mental sih kayaknya. Lebih ke mental bedanya itu kayak latihan di ini kan di Telkom kayak ya udah latihan aja gitu. Kalau di IBL kan kita harus nggak melihat satu pertandingan aja kan. Kalau di Benar. Telkom kan kayak satu turnamen, kita pokoknya kejar kayak Liga Mahasiswa nih, kejar untuk Liga Mahasiswa.
udah aja saat itu aja kan. Tapi kalau untuk di pro ini, jadi kayak untuk bertahun-tahun kan, nggak liga tuh nggak sekali Benar. jalan udah aja. Jadi ada nanti tahun depannya kayak gimana, tahun depan terus harus jaga badannya kayak gimana, itu sih Berarti benar-benar bedanya. mentalnya keuji banget ya Kang ya kalau di BL. Iya, mentalnya benar-benar kayak ya harus siap lah, harus kayak udah capek nih latihan terus kayak gini ya, udah terjun di situ masa nggak sekalian basah aja, ya udah aja Iya gitu. benar. Sama ini Kak, pas di lapangan nih, orang-orang di IBL tuh lebih keras gitu nggak sih main fisiknya gitu dibanding Kayak sama trash talk-nya kuliah gitu gitu? kan. Iya. Oh ya, kalau di itu sih udah pasti ya, soalnya eh, orangnya juga lebih berpengalaman, mereka juga kan nggak dengan yang sepantaran lagi. Sedangkan kan masih rookie kita, ya pasti keras, pasti lebih keras, terus harus selalu siap fisik. Terus ya kalau trash talk yang kayak gitu sih udah dari dulu sih, basket tanpa trash talk kan ya nggak seru gitu, kayak Iya itu benar. tuh art of basketball juga gitu. Omongan-omongan yang kayak gitu tuh. Tapi kalau Kang Sultan ngadepin trash talk kayak gitu udah biasa ya Kang ya Kang. Iya sih, kalau gue ngadepin trash talk kayak gitu ya mendingan diem aja lah, udahlah. Gue bukan orang yang banyak ngomong juga, kayak ada kepengen kayak trash talk paling kayak kalau udah ngelakuin sesuatu terus yang bener ya baru trash talk. Jangan trash talk doang tapi nggak bener Oh, gitu. udah lebih savage gitu ya Kang ya. Iya, heeh. Kak mau nanya lagi Kak, di IBL ini menurut Kakak, apa ya pemain yang paling wah gitu, kayak nggak takut gitu kalau ngelawan dia? Mungkin saat ini gue pemain idol aja ya, pemain idol sekarang di Boleh. IBL sih si Kobram yang sekarang jadi temen juga kan untungnya. Jadi kayak bisa belajar Hmm, banyak juga sih. Ada Abraham Damar kan. Itu iya. benar-benar menurut gue keren lah dia, kayak benar-benar mengagumi banget gue ke dia, kayak dia tahu kapan harus dia eksekusi, kapan juga harus bagi ke orang gitu, kayak tenangnya juga dapat. Jadi gue benar-benar mengagumi dia sih. Tapi Wih, mana untungnya tuh Kang? setim jadi bisa belajar juga gitu. Ya Kang, kalau misalnya, untuk kan tadi kan Kang Sultan mention sedikit tentang tenang di basket kan Kang. Nah itu Mhm. awal-awal ke IBL sempet ada ini gak Kang kayak dekan atau gimana nya atau demam Oh pasti panggungnya. itu, pasti banget itu. Tapi dengan Kayak latihan aja pengalaman yang udah kerasa, latihan aja udah kerasa kayak tanding deg-degannya tuh gitu. Apalagi sparring juga udah kayak tanding gitu, karena atmosfernya baru gitu, karena ini tuh bukan oh, basket-basket yang ini ece-ece gitu ya Kang. bukan ya, bukan kayak yang gacongan lagi. Jadi kita tuh udah ngeluarin uang untuk di situ gitu. Kita tuh udah industri kita. Jadi benar-benar harus put your life into it aja gitu. Kayak ya pokoknya hidup dan mati ya udah harus basket, karena ya udah ngeluarin uang di situ gitu. Udah bayar kan. Bener, Karir gitu mengancamnya. bener kata Kang Sultan tadi udah nyemplung, udah mendingan sekalian basah ya Kang sampai ujung Iya, gitu ya mas, Kang. kalian bahasa aja, jangan Bener-bener. setengah-setengah. Bener. Soalnya papa aku juga sering bilang, kalau kita udah nyemplung jangan pernah bangun di tengah-tengah gitu Kang. Iya, makanya itu bener juga. Pokoknya jangan jangan setengah-setengah, intinya kalau mau Bener. tekunin sesuatu jangan setengah-setengah. Nah, mau nanya nih Kak Sultan, setahu kan Hmm. buat pelatih dari Prawira tuh dari luar ya. Nah itu Iya, iya. komunikasinya gimana Kak? Pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau gimana tuh Kak? Takutnya kan kalau lagi dijelasin nih kayak bingung bahasa Inggris artinya apa ya gitu, gimana Kak? Pakai bahasa Inggris dia, malah kayak gue ngerasanya kayak dilatih sama dia keren aja gitu, kayak pakai bahasa Inggris. Jadi kayak menambah lagi kosakata Inggris MBA-nya gitu banget ya Kang. juga. Iya, yang kayak keren aja gitu, swag gitu kalau dia ngomong tuh. Suka gue. Tapi alhamdulillahnya ngerti-ngerti aja gitu ya Kang, apa yang dibahas. Ngerti-ngerti aja, ngerti-ngerti aja. Alhamdulillahnya. Kayak Nah, belajar juga kan. iya benar. Nah, Kang Sultan, punten Kang, kita udah mau masuk ke sesi terakhir nih Kang. Mhm. Nah, kita bakal ada sedikit games buat Kang Sultan gitu. Pilih Wah, A atau B gitu. Aman ya aduh, Kang? siap-siap. Aman, Boleh aman. beli langsung sikat. Nah aku mau nanya nih, dari Kak Sultan, pilih Kyrie Irving atau Waduh, Steph Curry? Kyrie Irving jelas itu. sudah jelas dengan Jelas. nomornya tadi ya, Bli ya. Iya, jelas Kyrie Nah, Irving. pertanyaan nomor 2 nih Kang. Kayaknya jawabannya juga sudah pasti jelas sih, tapi kita tanyakan lagi. Biar make sure buat teman-teman penonton CCMB nih. Kang Sultan pilih jadi atlet atau jadi PNS? Waduh,
Ini pilihnya kayaknya karena kelihatan dari sekarang ya, lebih pilih jadi PNS. Kok bisa begitu, Kang? Enggak lah, atlet lah masa. Waduh, kaget. Atlet lah, orang sekarang jadi atlet kan. Tapi Lanjut, Bi. PNS menjanjikan untuk ininya, untuk jenjang sampai tuanya lumayan. Tapi punten, Kang. Tapi bisa tuh, Kang, dari misalnya dari atlet gitu langsung ke PNS dengan jalur kayak atlet gitu, Kang? Oh, kurang tahu sih kalau gua. Semoga aja bisa gitu. Semoga Iya, kan. iya, iya. Nah, selanjutnya nih Kang, lebih suka jersey dimasukin atau dikeluarin? Dimasukin tapi nanti kalau tanding keluar sendiri gitu. Nggak dari awalnya keluar kayak bad boy gitu, nggak. Buset, Ya, udah dimasukin otomatis lah. keluar gitu ya, Kang, nanti ya, Kang? Iya, nanti otomatis keluar. Nah, lanjut ke pertanyaan nomor 4 nih, Kang. Pilih IBL atau NBA? Lebih pilih IBL soalnya gue main di situ nih. Tapi kalau Wih, nonton ya NBA. panutannya tetap dari NBA gitu ya, Kang, ya? Dari NBA lah. Tetap kiblat basket lah menurut gue. Bener. Tapi dari Kak Sultan nanti kira-kira mau ke NBA nggak ya dari IBL ini? Amin lah semoga kalau bisa. Tapi kan sekarang ya umur udah 23 lah, udah susah. Jadi udah aja fokus apa yang bisa dikontrol aja, jangan terlalu mengawang-awang. Jadi ya udah aja lah. Iya bener. Lanjut, lanjut tahu. Pertanyaan terakhir nih, Kang. Indonesia Patriot atau Prawira Bandung? Ini susah nih pertanyaannya. Pilih dua-duanya aja, dua-duanya. Mohon maaf, punten Kang Sultan, tapi tidak bisa dipilih. Ya harus salah satu nih Kak. Ini emang hard choice, Kang. Emang hard choice kayak gimana ya? Lebih pilih Indonesia Prawira. Itu masuk, Kang. Itu masuk. Masuk, Kang. Bisa. Dua-duanya kan. Kang Sultan, punten banget nih, Kang. Terima kasih banyak udah Iya, makasih mau juga. ngisi di CCMB nih, Kang. Tapi punten, Kang, sebelum kita tutup, boleh Kang Sultan closing statement sedikit buat teman-teman yang nonton CCMB di rumah ini, Kang Sultan? Iya benar banget. Closing statement. Paling ini aja sih kalau dari gua. Tekunin apa yang bisa kalian tekunin, terus kontrol apa yang bisa kalian kontrol. Jadi jangan selalu pengen kontrol semuanya. Jadi kayak hal-hal yang nggak bisa dikontrol, kayak pengen, pokoknya banyak mengawang-awang itu mendingan jangan. Jadi mendingan kontrol apa yang bisa kalian kontrol, kayak diri kalian, jaga diri kalian. Itu kan, itu udah termasuk yang bisa kalian kontrol kan. Jadi itu aja sih. Keren banget. Gua sedikit meng-highlight kata-kata kontrol, apa yang bisa dikontrol, jangan terlalu ngawang-ngawang. Kang Sultan, Iya, itu. thank you banget ya, Kang. Udah mampir. Iya, thank you juga ya. Udah siap, for Kang. having me aja di sini. Iya, thank you banget Kak. Banyak banget juga buat kita juga, aku dan Hawali, kayak support orang tua itu penting banget. Jadi kita lebih tahu lah arah kita ke depannya mau kayak gimana gitu Kak. Iya. Nah, Akang Teteh, penonton CCMB, kita udah di akhir acara nih. Jadi jangan lupa buat follow IG Sport Media.parts dan IG Hima AP Visip Unpad. Dan jangan lupa juga nih, karena video ini bakal diupload juga di YouTube Hima AP Visip Unpad. Oke. Boleh Kang Sultan buat CCMB sedikit Instagramnya Kang Sultan apa nih, Kang, biar teman-teman CCMB bisa follow lagi, biar bisa tahu lebih banyak. Follow @sultan_m_f. Sultannya pakai H, Sultan. Tuh teman-teman CCMB jangan lupa follow Kang Sultan karena keren banget ya, udah main di IBL dan segala macamnya. Buat teman-teman suka berlebihan ya gue. Buat teman-teman yang pengen nekunin basket, salah satu idol kita udah mampir di sini. Jadi thank you teman-teman CCMB, thank you Kang Sultan. Oke, thank you juga ya, thank you.